Garci Plusers di film di sini. Nah, di video ini saya akan bahas clue dari Oda selama 18 tahun yang lalu, yaitu Zoro untuk melawan Shiryu, serta seberapa kuatkah Shiryu ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Sebelumnya, saya pernah membuat video tentang pedang Shiryu lah yang akan memakan buah iblis dari Jozu. Nah, dapat dikatakan, berarti pedangnya akan mempunyai efek berlian. Dan dari situ juga, ternyata banyak yang merasa bahwa Shiryu ini tidaklah terlalu hebat. Yang saya pun bingung, masih juga banyak yang menganggap Shiryu ini cukup lemah. Di sini sebenarnya saya bisa berkata, Shiryu ini salah satu karakter yang cukup underrated di dunia One Piece. Nah, jadi di video ini akan saya bahas alasan kenapa Zoro melawan Shiryu akan benar-benar terjadi. Dan sebelum itu, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang seberapa kuatkah sebenarnya Shiryu ini. Atau mungkin sebenarnya yang dapat kalian tahu adalah Shiryu, karena di Indonesia biasanya ditulisnya sebagai Shiryu. Tapi untuk nama dari Jepang ya, tepatnya dari Odanya, yaitu Shiryu. Nah, saat ini kita tahu dia adalah komandan divisi kedua dari bajak laut Kurohige. Mungkin alasannya kenapa dia underrated itu di situ kali ya. Karena Jesus Burgess sebagai komandan pertama, tapi justru menurut saya, Burgess inilah yang masih terlihat sangat lemah. Yaitu dia membutuhkan buah iblis yang super overpower untuk mengimbangi kekuatan dari kru Kurohige yang lain. Sepertinya dia masih belum punya buah iblis untuk dapat jadikan patokannya. Karena dia pun di Dressrosa berkata, dia menginginkan buah iblis dari Luffy bahkan, dan juga merah-merah Nomi. Dan saya pernah membahas buah iblis yang cocok untuk Burgess ini di video ini, mungkin kalian bisa langsung cek. Nah, Shiryu adalah sebelumnya mantan dari kepala di Impel Down, lebih tepatnya mantan kepala sipir bersama dengan Magellan. Beberapa mengatakan kekuatan Shiryu ini setara dengan Magellan, yang pastinya Magellan sudahlah sangat kuat. Tapi dari Vivre Card-nya berkata, Shiryu pun sebenarnya cukup takut dengan Magellan, yang berarti mungkin kekuatannya sedikitlah di bawah dari Magellan ini. Tapi menurut saya, Shiryu ini lebih berbahaya karena dia seseorang yang haus darah dan menyukai untuk membunuh orang lain. Sebenarnya saya pernah membahas untuk seberapa kuat Magellan ini di video ini, mungkin kalian juga bisa cek untuk melihat perbandingan kekuatannya. Jadi menurut saya setelah time skip, Shiryu ini bisa saja menjadi lebih kuat dibandingkan dengan Magellan. Karena dia sudah berpetualang di dunia luar, tidak di dalam Impel Down saja seperti Magellan. Dan Shiryu pun termasuk karakter yang dapat kita katakan sangat berhati-hati dan tidak ceroboh. Ketika Magellan mengalahkan kru Blackbeard atau Kurohige ini di Impel Down, dia sendiri yang berkata kepada Teach dan yang lainnya bahwa kalian semua tidak boleh meremehkan Magellan. Serta ketika Burgess terluka dan dia sendiri berada di Baltigo, dia menghubungi Shiryu. Di situ pun dia berkata, kau ini selalu ceroboh dan tidak berhati-hati dalam semua yang kau lakukan. Jadi dari situ saja sudah dapat kita ambil kesimpulan, Shiryu ini adalah seseorang yang sangat hati-hati dalam melakukan sesuatu, dan dia pun pasti merencanakan apapun dengan sangat matang. Mungkin contohnya, kenapa akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan Teach. Pasti itu semua sudah berada di dalam rencana yang dia inginkan. Dan sebenarnya salah satu yang lebih menarik adalah di Marineford, Shiryu ini dipasangkan dengan Ben Beckman, wakil kapten dan tangan kanan dari sang bajak laut Shanks, yaitu seorang Yonkou. Itu berarti dia setidaknya memiliki kekuatan yang setara dengan Ben Beckman. Karena untuk karakter lain menurut saya sangat pas pasangannya. Dipasangkan dengan seseorang yang bahkan katanya hampir setara dengan Shanks ini sendiri. Yang kita pun tahu Shanks mempunyai bounty sebesar 4 miliar berry. Dan dari kata-kata Brenio juga, seluruh kekuatan dari krunya ini cukuplah setara dan dia berkata yang paling belen atau yang berarti kekuatannya sangat mirip. Maka kemungkinan kekuatan dari Ben Beckman ini, jika saya kira-kira dari bounty-nya mungkin dia berada di 3 miliar berian. Yang berarti dia pasti sangatlah kuat dan dipasangkan dengan Shiryu. Nah, serta kita pun tahu saat ini Shiryu sudah memakan buah iblis yaitu Suke-Suke Nomi milik Absalom, yang akhirnya membuatnya dapat memiliki kekuatan untuk menghilang. Dan dia pun dapat menghilangkan segala jenis benda atau apapun yang disentuhnya. Itulah yang akhirnya buat kita para fans berteori tentang Shiryu ini akan makan buah iblis Jozu sebelumnya pupus sudah di hadapan Lord Oda Sensei.
Dimana sebelumnya teori yang paling populer adalah si Liu akan makan buah iblis Jozu agar tubuhnya menjadi berlian. Karena sebelumnya Zoro pernah berkata untuk dapat memotong berlian dan si Liu inilah yang diharuskan untuk menjadi berlian. Nah jadi mari kita bahas kenapa Zoro versus si Liu ini akan terjadi. Mungkin dalam perang nanti awakening dari buah iblis bukanlah sesuatu yang aneh lagi. Ya, karena saat ini saja sudah banyak yang dapat mengawakeningkan. Mungkin yang lebih jelas adalah seperti Doflamingo dan Katakuri. Dimana Doflamingo adalah seorang kapten bajak laut biasa, ya sebenarnya tidak biasa sih, dan Katakuri adalah komandan dari seorang Yonkou. Lalu, semua karakter kuat yang punya buah iblis pun pasti akan dapat mengawakeningkan buah iblisnya, mungkin tidak akan aneh lagi. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, apakah awakening dari Suke-Suke no Mi ini? Dan menurut saya, awakeningnya adalah dia akan menjadi benar-benar nothing atau mungkin tidak ada lah. Ya, walaupun mungkin akan sangat aneh, tetapi mungkin akan cukup masuk akal juga. Dimana mungkin observation haki ini tidak dapat mendeteksi efek dari awakeningnya. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan Zoro untuk melawan si Liu dengan kekuatan yang super gila ini? Nah, seperti yang sudah saya bahas di video lainnya, yaitu saya pun sangat yakin Zoro akan memiliki advance dari Kenbun, Sokuhaki, dan Busou Sokuhaki. Mengingat dia adalah tangan kanan dari sang Raja Bajak Laut masa depan, dan dia pun pastinya haruslah sangat kuat. Bahkan dia pun bisa saja mempunyai Haus Sokuhaki yang saya pernah membahasnya di satu video full di sini. Mungkin itu pun juga ada hubungan dengan Asura dan mata kirinya yang mungkin kalian banyak yang berkata itu adalah aura iblis. Tapi sebenarnya masih ada hal lain yang perlu Zoro butuhkan untuk mengalahkan si Liu. Nah mungkin detailnya akan sangat aneh. Mungkin kalian akan mengingat ketika Zoro melawan Mr. Satu ini. Dimana menurut saya terlalu banyak yang fokus ke Zoro untuk dapat memotong diamond atau berlian ini. Tetapi tidak ada yang fokus ke flashback antara Zoro dengan gurunya yaitu Koshiro. Di situ dia berkata, terdapat pedang yang tidak dapat memotong apapun di dunia ini, yaitu dengan cara dia mendengar nafas dari benda-benda. Nah, jadi bagaimana cara Zoro untuk memotong besi? Saya pernah merasakan perasaan ini sebelumnya, di mana semuanya terasa sepi dan hanya mendengar detak jantung sendiri. Ini adalah garis batas di antara hidup dan mati. Jadi dia dapat mengetahui arah batu jatuh ketika Zoro di Alabasta ini. Nah, jadi menurut saya ini adalah foreshadow dari Oda bahwa Zoro akan merasakan nafas atau aura dari si Liu nanti. Dimana buah iblisnya yang dapat membuatnya menjadi nothing atau tidak ada ini dapat dirasakan nafasnya oleh Zoro ini. Dan dia mungkin akan mengalahkannya dengan satu serangan terakhir seperti sisi Sonson yang digunakan untuk mengalahkan Mr. Satu. Nah jadi menurut saya itulah alasan kenapa Oda memberikan buah iblis Suke-Suke no Mi kepada si Liu ini. Karena menurut saya sangat aneh bahwa buah iblis yang dapat menghilang ini benar-benar seperti buah iblis yang mungkin biasa saja lah, yang tidak terlalu overpower. Jadi untuk apakah Oda membuat karakter dengan background yang luar biasa hebat ini seperti si Liu hanya memakan buah iblis yang mungkin kroco-kroco saja, yaitu Suke-Suke no Mi. Yang bahkan ketika di arc Thriller Bark saja, Sanji dapat melihat dari Absalom ini dengan melemparkan garam saja. Yang berarti mungkin untuk musuh-musuh tipe kroco, buah iblis ini mungkin sangat OP, tetapi untuk musuh dengan haki mungkin akan terlihat lemah. Nah mungkin inilah yang akhirnya Oda tunjukkan kenapa si Liu harus memakan buah iblis dari Suke-Suke no Mi. Padahal dia adalah anak buah dari mungkin kru bajak laut terkuat yaitu Kurohige. Dimana dia adalah calon raja bajak laut selain Luffy kan, dan dia pun pasti akan menjadi main villain untuk tokoh karakter utama kita. Jadi menurut saya ini benar-benar Oda buatkan dengan kata-kata Zoro di flashback yang tadi saya katakan, yaitu untuk dapat merasakan nafas dari setiap benda atau apapun. Nah akhirnya inilah yang akan Oda tunjukkan kepada Zoro agar dia dapat merasakan si Liu di mode menghilangnya, dimana mungkin orang lain tidak dapat melakukan hal itu atau tidak dapat merasakan nafas dari benda atau apapun ini. Dan teori yang paling populer adalah dimana si Liu akan mengalahkan Mihawk dan mungkin saja dia akan mengambil Yorunya. Lalu akhirnya, si Liu akan mendapatkan gelar sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Dan setelah itu, akhirnya Zoro harus mengalahkan si Liu untuk mungkin membalaskan dendam dari gurunya, yaitu Mihawk. Plus dia pun jika dapat mengalahkan si Liu akan mendapatkan title sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Nah jadi seperti itulah menurut saya hubungan antara Zoro dengan si Liu yang sudah Oda foreshadowkan dari waktu yang sangat lama sekali. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah film pamit, and I'll see you guys next time.